Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Bayu Wijaya, NIM 51904113001. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang fungsi dan array dalam bahasa PHP. Oke, langsung saja. Sebelum itu saya nonaktifkan terlebih dahulu gamenya supaya tidak mengganggu gitu ya, takut ada yang menutupi. Sebentar. Oke, kita langsung saja. Di sini saya menggunakan VS Code untuk text editornya. Jadi teman-teman bebas dapat menggunakan text editor apa saja. Langsung saja kita buat file baru. Pertama kita membahas fungsi terlebih dahulu. Kita buat fungsi.php. Filenya bebas ya. Oke. Sebelum itu kita buat tag PHP yang terlebih dahulu. Oke. Jangan lupa ditutup. Nah, jadi bagaimana sih sebenarnya untuk membuat fungsi dalam PHP itu? Jadi caranya seperti namanya saja, kita buat function. Nah, setelah itu namanya apa? Nama fungsinya. Di sini misalkan membuat fungsi untuk sapaan deh ya, salam gitu ya. Kita buat salam. Kurung tutup kurung buka. Setelah itu kurung kurawal, kurung tutup kurung buka, bisa seperti ini. Atau juga seperti ini juga bisa, nggak ada masalah. Lalu dalam fungsi ini kita dapat memasukkan apa nih? Di dalamnya bebas, misalkan echo, karena ini sapaan, salam gitu, selamat datang, seperti itu bisa. Nah, tutup koma, jangan lupa. Nah, jadi kita sudah selesai membuat sebuah fungsi sederhana, namanya salam, dan dalam fungsi ini terdapat echo yang isinya selamat datang. Nah, jadi bagaimana buat manggil fungsinya? Jadi kita buat ini misalkan dalam HTML gitu ya, kita buat dulu HTML-nya. Kan ini tadi fungsi ya, tentang fungsi. Nah, jadi gimana buat manggilnya? Pertama kita buat PHP terlebih dahulu. Oke. Jadi gimana cara manggilnya? Untuk manggilnya tuh sebenarnya simpel aja ya. Jadi tinggal misalkan kita echo, lalu kita tulis ininya, nama fungsinya salam, kurung buka, lalu titik koma. Nah, kita save, lalu kita coba jalankan. Nah, sebelumnya jangan lupa untuk menyalakan ininya ya, untuk servernya. Di sini saya menggunakan Apache-nya, menggunakan Laragon. Teman-teman bebas dapat menggunakan yang lain seperti exam juga nggak ada masalah. Untuk membuka filenya seperti biasa kita localhost. Saya portnya 80. Nah, lalu ke ininya, foldernya C3 tadi fungsi.php ya. Oke, nah jadi keluar nih, selamat datang. Nah, selamat datang. Jika misalkan kita ubah user gitu ya, kita save,
refresh. Nah, berubah dia. Jadi untuk fungsi singkatnya seperti ini ya, untuk fungsi sederhana. Nah, seperti ini. Jadi kita awali dengan function, lalu nama fungsinya, kurung tutup kurung buka, lalu kurung kurawal tutup buka, lalu isi dari fungsi itu apa. Nah, setelah itu untuk memanggilnya cukup dengan echo, lalu nama fungsinya aja, salam, kurung tutup kurung buka, lalu akhiri titik koma. Nah, jadi seperti itu untuk fungsi. Sekarang kita beralih ke array ya, membahas array. Untuk nama filenya simple aja, kita array.php. Nama filenya sekali lagi bebas ya, nggak ada ngaruh apa-apa nama file itu. Nah, untuk pertama-tama kita buat tag PHP terlebih dahulu, biar nggak lupa. PHP tutup. Oke. Jadi untuk membuat array itu gimana sih? Nah, dan fungsi array itu kenapa kita butuh array dibanding variabel-variabel biasa gitu ya. Jadi keunggulan array itu dia tuh bisa menyimpan banyak file sekaligus. Nah, dalam satu variabel. Jadi dapat menyimpan banyak data sekaligus dalam satu variabel. Nah, jadi tujuannya sebetulnya agar lebih efisien. Nah, jadi bagaimana cara membuat data tipe array? Cara simpel saja. Untuk yang paling baru itu sebenarnya kita dapat menggunakan kurung siku, tutup dan buka. Lalu di sini dapat diisi datanya ya. Untuk mendeklarasikannya, pertama kita buat variabel terlebih dahulu, dolar seperti biasa, lalu namanya. Nah, variabelnya misalkan kita ini aja disebut sebagai tes gitu ya, tes, lalu sama dengan, lalu kurung siku tutup buka. Nah, jadi isinya ini bisa macam-macam ya. Misalkan bisa string, atau bisa int, atau juga bebas, campuran juga bisa. Perbedaannya, jika int kita bisa langsung tulis angka. Nah, tapi jika string kita harus wajib menggunakan tanda kutip gitu ya. Lalu bebas seperti ini nggak masalah. Atau misalkan mau dicampur juga bisa dengan menggunakan koma untuk lebih dari satu data, misalkan begini angka, lalu string lagi, setelah int string lagi juga nggak masalah, tes 2. Setelah itu jangan lupa di titik koma. Nah, tapi yang perlu diperhatikan di sini adalah string itu dia mempunyai sebuah indeks ya. Jadi dalam satu string ini dia itu mempunyai sebuah indeks dan diawali dari angka 0. Jadi di dalam array ini ada 3 indeks. Pertama ini 1, 2, sebentar. Nah, 1, 2, dan 3. Nah, tapi dalam array-nya sendiri itu pembacaannya tidak seperti itu. Dalam array-nya sendiri itu pembacaannya yang pertama ini adalah indeks ke 0, ini indeks ke 1, dan ini indeks ke 2. Nah, ini sekali lagi karena array itu dimulai dari indeks ke 0, jadi pembacaannya 0, 1, dan 2. Jadi bukan 1, 2, 3. Nah, seperti itu. Lalu untuk pemanggilannya seperti apa? Bagaimana? Nah, jadi misalkan kita sudah dalam pembuatan HTML gitu ya, kita buat HTML terlebih dahulu. Ini kita array gitu ya. Array. Nah, sini kita buat tag PHP terlebih dahulu.
Oke, jangan lupa ditutup. Nah, jadi untuk memanggilnya tuh caranya simpel saja. Kita dapat menggunakan echo. Kita echo, lalu nama variabelnya test, $test, lalu kurung tutup, kurung buka. Nah, di sini kita akan mengisikan indeks keberapa yang ingin kita tampilkan. Misalnya kita ingin menampilkan tes nih ya, tes ini kan indeks ke 0 ya, indeks ke 0, indeks ke 1, dan indeks ke 2. Coba kita ke indeks 0 terlebih dahulu saja ya. Jadi untuk cara pemanggilannya echo, lalu nama variabelnya $test, lalu kurung tutup kurung siku tutup buka, dan di dalamnya indeks yang ingin dipanggil. Lalu tutup diakhiri dengan titik koma, kita save, lalu kita coba buka. Tadi namanya array.php ya, sebentar, array tadi besar kecil ya, kecil. Array.php. Nah, keluar nih tes. Nah, indeks ke 0, tes. Nah, keluar ya. Coba misalnya kita ingin menampilkan ini nih, indeks kedua nih, atau indeks pertama. Kalau di sini indeks 0, 1, dan 2. Kita coba indeks pertama. Kita save. Seharusnya keluarnya ini ya, 1, 2, 3, 4. Kita coba. Nah, keluar nih 1, 2, 3, 4. Nah, oke. Lalu kita coba indeks ke 2. Kita ubah, ini jadi 2. Kita save. Kita refresh. Nah, keluar nih tes 1. Nah, jadi bagaimana jika kita ingin menampilkan semuanya? Untuk simpelnya tentu saja dapat menggunakan echo. Lalu bisa juga dengan menggunakan looping. Nah, di sini saya hanya membahas tentang dasar-dasar saja. Kita dapat menggunakan echo. Sama ya seperti ini, echo $test, lalu indeksnya nih, kita sini indeks 1 deh, indeks ke 0, titik koma jangan lupa, kita echo lagi, $test, kurung siku, tutup dan buka, buka dan tutup maksudnya, maaf, kita indeksnya, indeks kedua, jangan lupa diakhiri titik koma. Nah, jadi ini untuk pertama untuk indeks ke 0, indeks ke 1, dan indeks kedua. Jadi seharusnya yang pertama ini akan menampilkan ini string test, lalu yang kedua ini indeks nomor 1 akan menampilkan 1, 2, 3, 4, dan ini yang terakhir untuk tes indeks kedua akan menampilkan tes 1. Kita save, refresh. Nah, tampil ya. Jadi tes 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Lalu tes 1. Oke. Jadi sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Oke, jadi itu saja pembahasan tentang fungsi dan array dalam PHP. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.